Insyaallah, ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, terawat dari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap Allah selalu di sisimu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one wrong mistake, you feel you can't fail, but then it's way too late. You're so confused, what decisions you made. How's your mind, and your heart are full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by side. Insyaallah, Inshallah, Inshallah, you'll find a way. Inshallah, 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 you'll find a way. Tentu Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, tuntunlah aku di jalanmu. Hanya Engkaulah pelitaku, tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA. Yang kami hormati Sekretaris Rektor Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para dekan ruang lingkup Universitas Hasanuddin, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan untuk mengikuti acara tablik akbar, zikir dan doa bersama secara virtual dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin yang ke-65 dengan tema memaknai spirit hijrah di masa pandemi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam
ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullah ila nasi kaffa wa akhiru anbiya wa imamur rasul ja'a bid-dinil Islam. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai acara pada malam yang berbahagia ini, marilah kita membuka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah kepada Bapak Haji Swaib Arifin SS dan Fahriani Patahuddin Eskom. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis
maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Profesor Dr. Budu PhD, spesialis mata konsultan, Master of Medical Education. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Majelis Wali Amanah dan seluruh anggota, Ketua Senat Akademik beserta seluruh anggota senator, Ketua Dewan Profesor dan seluruh anggota, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama juga kita hormati. Para wakil rektor, sekretaris universitas, para dekan, ketua lembaga direktur, dan seluruh pimpinan Universitas Hasanuddin, seluruh dosen dan seluruh tenaga kependidikan dan seluruh keluarga besar Universitas Hasanuddin, ananda adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian para alumni Universitas Hasanuddin yang berbahagia dan insya Allah juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Al-Mukarramah, Al-Ustaz kita Dr. Das'ad Latif Esos PhD yang malam ini akan membawakan tablik akbar dan tausiah kepada kita, dan Bapak Al-Ustaz Darmawansyah yang akan memimpin zikir kita malam ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini kita sekalipun dalam suasana virtual, insya Allah makna tablik akbar dan zikir serta doa kita malam ini tidak berkurang dibanding dengan kegiatan-kegiatan tablik akbar, zikir dan doa bersama yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Ibu Rektor dan seluruh hadirin yang hadirat yang sama-sama berbahagia, bahwa tablik akbar, zikir dan doa bersama yang kita laksanakan malam ini adalah merupakan rangkaian dari memperingati Dies Natalis Universitas Hasanuddin yang ke-65.
Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 bulan ini hingga beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama mengikuti serangkaian acara yang sangat semarak dalam memperingati Dies Natalis UNHAS ke-65 ini. Dan kita sangat menggelorakan semangat keunhasan kita di umur UNHAS yang ke-65 ini. Namun demikian malam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, malam ini juga adalah bahagian dari memperingati Dies Natalis UNHAS ke-65. Tapi izin Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Hasanuddin ke-65 bersama Dekan Fakultas Pertanian dan seluruh jajaran merasa bahwa acara malam ini lebih dari acara-acara sebelumnya. Karena malam ini bukan hanya sekedar memperingati hari lahir Universitas Hasanuddin, tapi sungguh maknanya kami harap ini sebuah makna yang mendalam dan harus masuk ke dalam sanubari kita semuanya, bahwa UNHAS di 65 tahun ini alhamdulillah sudah ada pada umur yang sangat dewasa. Tentu umur manusia 65 tahun itu sudah masuk ke umur manusia yang sudah matang. Anak-anak dan lain-lain sebagainya sudah pada jadi. Dan betul bahwa UNHAS di umur 65 ini sudah menjadi perguruan tinggi yang sangat kredibel, sangat disegani, sangat humanis, dan juga sangat berwibawa dan sangat membanggakan. Itulah sebabnya izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, di tema Dies Natalis UNHAS 65 ini kita mengangkat slogan menggelora sesungguhnya, yaitu champion. Adalah kependekan dari bahasa kredibel, humanis, dan prestisius in new normal. Sebuah slogan yang menggambarkan di tahun 2021 ini, kita sungguh harus meluapkan rasa gembira kita dan juga merenungi dan mendalami rasa kesyukuran kita sampai ke hati yang sangat dalam, bahwa alhamdulillah di umur 65 ini UNHAS sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang bersyukur atas nikmatku, insya Allah akan kutambah nikmat-nikmat berikutnya. Tetapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggulah azabku itu amatlah pedih. Ini adalah tempat berpijak kita, bahwa malam ini selain kita bersyukur, kita juga harus muhasabah bahwa apa yang kita dapatkan saat ini kita harus tentu melanjutkannya untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan insya Allah UNHAS sudah begitu sangat siap menyambut umur-umur berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Itulah sesungguhnya tema Tablik Akbar, zikir dan doa bersama malam ini, yaitu kita mengangkat bagaimana kita menggelorakan spirit kita untuk hijrah sekalipun kita di masa new normal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, etos kerja, dedikasi dan komitmen untuk terus menyumbangkan apa yang kita miliki untuk Universitas Hasanuddin yang kita cintai ini. Insya Allah jika kita melakukannya dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya selaku Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Hasanuddin ke-65 ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam memaknai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mendengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Hasanuddin kepada Ibu Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA. Dengan hormat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, sekali segenap anggota MWA. Yang bawah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ringan lemah. Pak Dekan, apakah bisa ditangkap suara saya? Prof. Budu? Prof. Budu? Oh bisa, baiklah. Baik, baik, mohon maaf ada gangguan sedikit. Yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota MWA, Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Senat Akademik, serta seluruh pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Hasanuddin. Tentu yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Pak Kiai, Bapak Dr. Haji Dasat, dan yang akan memberi tausiah, serta yang akan memberi Bapak Dr. Haji Andi AG, yang saya hormati pimpinan lembaga, direktorat, khususnya tentu Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian yang menjadi host Ketua Panitia dan Wakil Ketua Panitia dalam rangka DIES yang ke-65, serta seluruh dosen, tenaga kependidikan, kepala biro, tenaga pendidikan, dan para mahasiswa, alumni, seluruh para peserta zikir, tablik akbar, dan zikir dalam rangka DIES Natalis yang ke-65, yang insya Allah semua kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
Pertama, tentu kita henti-hentinya mensyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendekati puncak acara Dies yang ke-65 tanggal 10 September yang atau lusa, di mana sebelumnya telah kita lakukan kegiatan dalam rangka Dies ya, dari olahraga, seminar-seminar, pengabdian yang menunjukkan rasa bahagia kita akan memasuki usia yang ke-65. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa syukur ini tidak hanya kita rayakan dengan kegembiraan pertandingan-pertandingan atau seminar-seminar, tapi rasa syukur ini kita tunjukkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan zikir, tablik dan tablik akbar ini untuk melengkapi semua rangkaian kegiatan Dies Universitas Hasanuddin yang ke-65. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan visi ingin melahirkan insan-insan cendekia yang berkualitas. Oleh karenanya kita sendiri tentu sebagai penyedia layanan juga harus bisa melengkapi sebagai insan yang cendekia juga. Yang cendekia yang sempurna, yang lengkap dari kemampuan intelektualnya, kemampuan emosionalnya, dan kemampuan spiritualnya. Sehingga dalam setiap kesempatan, tindakan, kebijakan yang kita ambil, mencerminkan bahwa memang kita sebenarnya adalah hamba-hamba Allah yang sedang mendapatkan amanah, yang menjadi dosen, mendapatkan amanah tugas tambahan, menjadi tenaga kependidikan, untuk memberi layanan-layanan yang lengkap, yang semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ya ilaha maksudi wa tidak matlubi, sehingga yang kita lakukan tanpa beban. Bapak Ibu, acara tablik akbar ini adalah wujud kita selain rasa syukur bahwa kita memang benar-benar insan manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa, yang futuris, yang selalu memikirkan masa depan, karena itu telah difirmankan dalam misalnya banyak ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Yang artinya ayat ini menuntut kita beriman, sebagai orang beriman memiliki visi yang jauh ke depan. Bukan terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi kita punya visi untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu nanti Pak Kiai kita, Pak Dr. Datsat Latif akan memberikan tausiah kita yang barangkali sangat tepat untuk itu, di mana judulnya memaknai spirit hijrah di masa pandemi. Jadi masa pandemi ini bukan sebagai cobaan sebenarnya, sebagai momen di mana membuat kita bisa hijrah menjadi lebih beriman dan lebih bertakwa. Membuat kita hijrah menjadi yang lebih futuristik. Karena ini menandakan bahwa kita selalu ingat Allah. Karena apa yang dikatakan firman Al-Quran, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadanya dan jangan kita ingkar. Oleh karena itu saya merasa berbahagia dan sangat senang dan tentu berterima kasih
atas acara yang disampaikan oleh Panitia Dies yang diketuai Prof. Budu, melengkapi semua rangkaian kegiatan kita dengan adanya tablik zikir dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur Allah memberikan berkah rahmat hidayahnya kepada kita, membawa Unhas memasuki tahap yang lebih reputable, yang istilahnya kredibel, istilah dengan tema panitia ini lebih prestisius. Kita reputasi internasional kita meningkat, prestasi inovasi dari sivitas akademik kita, Masya Allah. Ini saya kira sangat perlu disyukuri, sangat perlu dilakukan perenungan yang mendalam bahwa semua ini sebenarnya berkah. Jangan kita melihat kekurangan-kekurangan saja, kita melihat kesyukuran apa yang kita alami. Pandemi kita lihat, karena ada pandemi membuat kita lebih digital. Karena ada pandemi membuat kita lebih menjaga kesehatan. Karena ada pandemi membuat kita lebih reformulasi riset dan inovasi yang lebih ramah lingkungan. Saya kira nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Dasar Latif akan memberi pencerahan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih dan senantiasa kita selalu bersyukur pada menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin. Allah memberikan berkahnya Universitas Hasanuddin sebagai suatu rumah kita bersama, rumah kita yang membawa kita, memberi kepada petunjuk-petunjuknya, rumah yang memberikan banyak hidayah kepada kita untuk lebih sempurna sebagai hamba Allah. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Pak Kiai, Pak Dasar Latif, dan Pak yang memimpin zikir, Bapak Dr. Adi Darmawangsa. Dan semoga kita semua mendapatkan hikmah dan manfaat acara tabligh akbar, takwik dan zikir ini serta doa bersama. Semoga upaya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Dwiya Aristida Pulubuhu MA. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mengikuti zikir bersama yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Alustad Dr. Haji Andi Darmawangsa, SAG, MAG. Ilal Ustad, faliyatafaddal masykurah. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Profesor Dr. Dwiya Aristina Pulubuhu MA, beserta Wakil Rektor. Yang saya hormati Bapak Dekan, yang saya hormati seluruh sivitas akademika
Universitas Hasanuddin, dan saya banggakan dan hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Daksat Latif SS, SOS, SAG, MSI, PhD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang sama berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir pada malam hari ini dalam acara tabligh akbar, zikir dan doa virtual di Natalis Universitas Hasanuddin. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama berbahagia, mari kita sama-sama berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bisa tenang. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mari kita sama-sama mulai zikir kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mari sama-sama. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر. Mari kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. 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 Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu. Mari kita sama-sama menyebut Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Semasih lidah kita masih bisa mengucapkan Allah, Allah. Allah, 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 ya 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 Allah. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin.
يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. Ya Allah ya Rabb, kami rindu pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih banyak. Hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Allahumma wafiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita beralih ke acara inti kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu ceramah tablik akbar dilanjutkan dengan doa yang insya Allah dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif, SOS, SAG, MSc, PhD. Ilal Ustadz, falyatafaddal masykurah. Dengan hormat, disilahkan. Ngapa begitu, Dam? Ini satu sih kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya, hendaklah dengan ilmu pengetahuan, dan siapa yang menghendaki akhiratnya, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma, dan siapa yang menghendaki kejayaan dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia berilmu pengetahuan. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa sadaqar rasul, dan maha benar Rasulullah dengan segala hadis-hadisnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Dwiya Aristina Pulubuhu MA, dan seluruh guru-guru besar Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya wisuda di Universitas Hasanuddin tahun 1998, saya dari Jalan Harimau naik PT 02 menuju ke Tamalandrea. Waktu itu baju wisuda saya simpan di dalam kantongan plastik, kompek-kompek bahasa kita, kresek. Nanti saya pakai setelah dipanggil dan masuk ke ruang wisuda auditorium. Tidak ada keluarga yang mengantar. Saya datang sendiri. Semua orang diantar oleh keluarganya. Saya hanya datang sendiri. Sebab bapak saya waktu itu almarhum, malu hadir di tengah-tengah orang-orang berpendidikan. Dan bapak saya juga tidak mengakui kesarjanaan saya. Bapak saya malah hanya ingin anaknya menjadi sarjana agama. Itu yang menjadi beban.
sehingga saya bisa selesai di IAIN Alauddin waktu itu. Saya sempat sedih, tapi kesedihan itu tertutupi ketika saya pegang hadis yang saya bacakan tadi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kejayaan dunia, hendaklah dia dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang menghendaki kejayaan akhiratnya, hendaklah dia berilmu pengetahuan. Dan siapa yang menghendaki dunia akhiratnya, hendaklah dia berilmu pengetahuan. Benarlah firman Allah ketika berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Saya bersyukur bisa menjadi bagian daripada Universitas Hasanuddin. Meskipun saya tahu gaji seorang dosen tidak seberapa dibanding pengusaha atau konglomerat. Gaji seorang guru di Universitas Hasanuddin tidaklah seberapa dibanding para anggota dewan. Tapi ketahuilah, orang yang bekerja, mengabdi di dunia pendidikan, Allah akan angkat derajatnya di dunia sampai di akhirat. Bahkan dia akan menikmati hasil kerjanya. Meskipun tubuhnya telah menjadi tulang belulang, daging-dagingnya telah habis dimakan cacing, tetapi dengan ilmu yang manfaat akan menjadi distributor amal yang tiada henti-hentinya meskipun dia sudah di alam kubur. Alhamdulillah. Itulah sehingga kita Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin harus bersyukur kepada Allah dengan syukur sebesar-besarnya karena pekerjaan kita adalah pekerjaan mulia. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang dijamin oleh Nabi. Ada 3 amal yang tidak putus-putusnya. Meskipun kita sudah di alam kubur, satu di antara amal itu yang kita kenal dengan amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Dan di Universitas Hasanuddinlah kita menggodok, kita memproduksi manusia-manusia yang akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu yang kita transfer kepada anak-anak mahasiswa kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang kedua, selain kita tadi sebagai pengajar di Universitas Hasanuddin. Nah, ini sebelum saya lupa, saya kadang-kala ditanya, Ustadz, bajumu itu desain-desainnya hampir semua warna merah. Salah satu sebabnya karena alma mater saya adalah alma mater merah, jas merah dari Universitas Hasanuddin. Bapak Ibu bisa lihat, sulam-sulaman baju saya itu semuanya hampir merah. Karena memang itu menandakan saya cinta kepada Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah telah membesarkan saya. Tentu ketika saya ditanya, Ustadz kerja di mana? Ketika saya berkata, saya pengajar Universitas Hasanuddin. Jauh lebih saya bangga daripada saya mengatakan, saya bekerja di cleaning service. Tentu dengan gelar alma mater ini, Universitas Hasanuddin, saya bangga. Dan menjadi kebanggaan tersendiri, sebab kalau ada penceramah, dia dari IAIN misalnya, atau sekolah-sekolah agama, ya memang sewajarnya. Tapi ketika ada seorang penceramah, keluaran dari Universitas Hasanuddin, tentu itu suatu kesyukuran dan keistimewaan yang patut disyukuri. Itu pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu bersyukur meskipun masa pandemi seperti ini? Karena kita ASN. Saya selalu bilang kepada ASN atau pegawai negeri, keterlaluan kalau tidak bersyukur. Pegawai di BUMN misal Garuda, berapa banyak yang dirumahkan di penerbangan di perusahaan-perusahaan besar, berapa banyak dirumahkan. Alhamdulillah, kita ASN, pegawai negeri di Universitas Hasanuddin, kerja kita alhamdulillah dikurangi jam kerjanya, gajinya tidak dikurangi. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Dulu mengajarnya harus dalam kelas, harus hadir di Tamalan Rea. Sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, saya bisa mengajar dimanapun saja berada. Ini sehingga kita patut bersyukur. Kita mengajarnya bisa di mana saja, tidak dikurangi gaji.
Alhamdulillah. Itulah sebabnya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lewat-lewat kalau kita tidak bersyukur. Meskipun mahasiswa saya selalu bertanya, kenapa kita bersyukur Ustaz? Nah pandemi ini sekarang justru alhamdulillah kita tetap bersyukur meskipun masa pandemi seperti ini gaji tidak dikurangi, jam kerja dikurangi, kita gaji tidak dikurangi. Dan tidak ada satu PNS pun, tenaga akademika di Unhas yang di PHK. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tema kita hari ini memaknai spirit hijrah di masa pandemi. Hijrah. Pertama, kalau kita maknai hijrah, perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah itu hanya sekali terjadi. Mekah ke Madinah, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, itu hanya sekali terjadi. Kalau dalam konsep sejarah. Tapi kalau makna hijrah dimaknai sebagai konsep hidup, konsep perjuangan hidup, maka hijrah bisa dilaksanakan 24 jam. Ini dulu yang perlu ya. Jadi hijrah kalau dalam konsep sejarah sekali saja terjadi. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah dalam konsep perpindahan dari yang baik menjadi ke yang lebih baik. Nah, ini saya luruskan dulu. Banyak biasa yang memaknai hijrah artinya dari tidak baik menjadi baik. Tidak, Makkah itu baik. Jangan sampai berpikir Makkah tidak baik waktu itu. Baik, cuma pindah ke yang lebih baik. Kalau Makkah tidak baik, maka tidak ada gunanya. Tidak mungkin Nabi dari Madinah kembali lagi ke Makkah yang kita kenal dengan Fatu Makkah, pembebasan Makkah. Kalau memang Makkah tidak baik. Baik Mekah pada saat itu, cuma Nabi pindah ke yang lebih baik. Nah, kalau dalam konsep sejarah. Tapi kalau makna hijrah adalah konsep perjalanan hidup, perjuangan hidup, maka setiap saat boleh kita lakukan 24 jam. Nah, yang kedua, kenapa Nabi hijrah? Nah, untuk menyelamatkan akidah. Mekah susah beribadah. Di Mekah diteror secara fisik. Bahkan berulang kali Nabi bukan cuma diteror mentalnya, sampai diancam untuk dibunuh. Dilarang beribadah. Sahabat-sahabat Nabi bahkan dibunuh secara terang-terangan. Terkenallah manusia pertama yang mati syahid itu, ya, yaitu Sumayyah. Ditombak beberapa kali oleh Abu Lahab. Karena dipaksa untuk mengatakan, Sumayyah, bilang ke Muhammad itu tukang tipu. Bilang ke Muhammad itu pembohong. Tapi Sumayyah tidak mau mengatakan itu. Sumayyah tetap mengatakan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Lahab jengkel, ditikamnya badannya Sumayyah berkali-kali, tombak wafat. Dan puncak kekejaman kafir Quraisy waktu itu, rumah Rasulullah dikepung untuk dibunuh. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah keluar dari rumah beliau dengan cukup membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Yang makna kurang lebih ayat ini, di depan, belakang, samping, kiri, kanan mereka kami pasang seolah-olah ada dinding, Nabi keluar tidak ada nampak. Ini biasa baca anak-anak mahasiswa kalau ada sweeping lalu lintas. Begitu dia ada sweeping perintis kemerdekaan, dia pangkir ke depan kantor PLTU. Nah baca itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa aghsaynahum fa bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Lewat ditilang. Sudah tanya karena bilang Ustaz, balik-balik kita Ustaz. Sambaran kenapa aku bilang balik-balik? Dia bilang, ku baca itu ayat Ustaz, ditilang ya. Ku tanya, kenapa bisa? Dia bilang, enggak pakai kahelem Ustaz. Bukan ayat yang salah, kau yang belem-belem pasti nak cini kau ya polisi. Baru itu polisi nak hafal juga itu ayat. Dan Nabi pindah dari Mekah, selamatlah Nabi. Nah, ini dulu hikmah pertama. Spirit pertama, orang berpindah demi menyelamatkan iman. Untuk iman, segala-galanya kita korbankan. Saya cinta kepada anak istri. Saya cinta kepada materi. Saya cinta kepada deposito. Saya cinta kepada jabatan. Saya cinta kepada gedung mewah. Saya cinta kepada dunia.
tapi cinta kepada dunia tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Nabi dan para sahabat waktu itu meninggalkan Makkah. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan kebunnya, dia tinggalkan rumahnya. Dia pindah ke Mekah, Madinah, pindah ke Mekah hanya membawa badan dan pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia tinggalkan semua itu. Untuk apa? Menyelamatkan akidah mereka. Sayang seribu sayang, saat ini kebalikannya yang banyak kita lihat. Demi dunia, akhiratnya dia korbankan. Demi mencapai tujuan dunianya, mengkhianati akhiratnya. Nah, spirit hijrah kali ini yang perlu kita tanamkan kembali, cinta jabatan, cinta pangkat, cinta dunia, cinta keluarga, boleh, tetapi tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisahnya, tukang sisirnya Fir'aun. Masyita, tukang sisir. Tapi apa Harumna, barusan ku cium bau seperti ini. Tidak pernah di dunia saya membau cium seperti ini. Apa dia arwah para nabi dan rasul? Jibril bilang bukan. Arwah para nabi dan rasul? Tiai. Orang mati sahih, orang-orang wali-wali Allah, malaikat. Dia bilang bukan. Lalu siapa dia? Arwahnya Masyita dan keluarganya. Kita ingat Masyita ketika suaminya dibunuh. Fir'aun berkata, Masyita, masa kau tidak sayang sama suamimu? Kata Masyita, Fir'aun, jangan kau ajarkan saya cinta kepada suami. Tidak mungkin ku terima lamarannya kalau saya cinta kepada suamiku. Tapi cinta kepada suami tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Mati suaminya. Dibunuh lagi anaknya. Kata Fir'aun, orang tua apa kau ini Masyita? Masa kau tidak sayang sama anakmu? Apa kata Masyita, Firaun, jangan kau ajarkan saya cinta kepada anak. 9 bulan di dalam kandunganku. Saya lahirkan dalam keadaan hidup dan mati. Saya besarkan dia. Tidak mungkin saya tidak cinta kepada anakku. Tapi demi Allah, cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, cinta kepada rektor, cinta kepada dekan, cinta kepada ketua senat boleh dan Allah tidak melarang. Tapi untuk mencapai rektor, jangan menjelek-jelekkan saingan. Untuk mencapai rektor, jangan menghalalkan segala cara. Kusuk kiri kanan, pergi ke dewan ini, pergi ke kuno ini, pergi ke menteri ini, menjual harga diri. Jual, dia ranusalan. Aduh, itu keliru. Jabatan rektor paling 10 tahun. Berapa mi rektor di Unhas? Lewat mi Prof. Idrus Paturusi. Sebentar lagi rektor fenomenal buat kita. Ibu Dwiya sebentar lagi akan meninggalkan jabatan rektor. Akan muncul rektor baru. Boleh merebutkan. Ada beberapa calon barangkali yang hadir di tempat ini. Tapi demi Allah, jangan memutus silaturahmi. Jangan menjelek-jelekkan calon lain. Jangan mengungkap aib calon lain. Karena ketika itu Anda Bapak lakukan, Anda dapat rektornya. Tapi demi Allah di akhirat dipersulit nanti. Spirit pertama, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga boleh, tetapi tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang kedua dari hijrah ini. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mari kita ingat lagi kisahnya. Kan dikejar mini Nabi, kejar Nabi. Ya, ketika Abu Lahab dia dobrak rumahnya Nabi, bangun dobrak rumahnya Nabi. Tidak ada Muhammad dalam rumah. Wah, Abu Lahab, dia bikin sayembara. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya berikan hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta kalau sekarang ini kurang lebih 2,5 miliar. Kalau rupiah. Siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 2,5 miliar. Maka seluruh pencari dana, ya, pencari undian ini, sayembara ini mengejar Nabi. Satu yang paling terkenal mencari jejak waktu itu namanya Suraqah bin Malik. Hebatnya ini Suraqah bin Malik, Ibu Rektor, dia tidak perlu melihat bekas-bekas kaki. Dia tidak perlu melihat bekas-bekas onta, tapi dia hebat penciumannya. Seperti anjing pelacak. Dia kasih begini saja. Das Atlantik ada tadi di sini. Kenapa? Ada bau Rexona. Tidak perlu dilihat, dia tahu, oh ada ya.
Ini seperti anjing pelacak. Saya biasa bapak-bapak berpikir, syukur alhamdulillah, untungnya tidak ada rental dan sewa anjing pelacak. Bayangkan Pak, seandainya ada sewa-sewa rental anjing pelacak, nah cari kistrita, nah kasih baju dalam tak, nah bilang ku sewa ini anjing pelacak, piko cari di suamiku, ini baunya, tidak dapat Pak, untung tidak ada rental anjing pelacak. Jadi dia cari, ini Suraqah bin Malik dia kejar. Dia dapat Pak, dia dapat itu jejaknya Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ketika kudanya Suraqah mendekati Nabi dan Abu Bakar, standingi kudanya Suraqah, jatuh. Naik lagi Suraqah di kudanya, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Suraqah berpikir dan berkesimpulan, wah, bukan orang sembarang ini. Pasti orang dilindungi. Akhirnya apa? Suraqah bin Malik berkata, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu itu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Lahab membuat sayembara 2,5 miliar dan hari ini saya mengejar untuk membunuhmu, tapi saya yakin temanmu itu dan kamu orang dilindungi, dan saksikan saya bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Suraqah kemudian masuk Islam waktu itu. Subhanallah, kalau hidayah mau. Suraqah keluar rumah mau membunuh Nabi, pulang ke rumahnya mendapat hidayah masuk Islam. Sebaliknya kita sekarang banyak yang keluar rumahnya dalam keadaan Islam, pulang bukan membawa hidayah, tapi pulang membawa uang haram. Keluar rumahnya dalam keadaan Islam, keluar rumahnya dalam keadaan dicintai Allah, tapi apa yang terjadi? Pulang dari kampus bawa uang haram. Suraqah keluar dalam keadaan kafir, mau membunuh Nabi, pulang kalau hidayah mau datang, pulangnya bawa hidayah masuk ke dalam Islam. Sehingga Abu Bakar berkata kepada Suraqah waktu itu, wahai Suraqah, ada salam dari Muhammad, kalau engkau ingin menolong kami, maka tolong lindungi kami dari kejaran pencari jejak. Tolong kau bagaimana caramu supaya kami tidak ditemukan oleh pencari jejak berikutnya. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Suraqah, Nabi memberitahukan kepadaku dan untuk memberitahukan kepadamu bahwa suatu saat nanti engkau memakai Kisra, memakai mahkotanya Raja Persia. Dan terbukti setelah Umar bin Khattab jadi khalifah dan menaklukkan kerajaan Persia waktu itu, Suraqah bin Malik memakai mahkotanya Raja Persia waktu itu. Alhamdulillah. Tidak ada yang mustahil insyaallah. Lanjut kisah. Nabi bersembunyi di Gua Zur. Ketika sampai di Gua Zur, Abu Jahal menemukan Nabi. Mengintip. Abu Bakar berkata waktu itu, "Ai, mati maki Muhammad kalau basata. Ni gapa maki, didapat maki ini. Mati mi kita, didapat maki ini Muhammad, mati mi kita." Tapi Nabi dengan lantang berkata, "Abu Bakar, la tahzan. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita." Lalu Allah menurunkan pertolongannya. Bukan pasukan burung ababil membawa batu-batu dari neraka. Bukan juga bantuan seperti ketika Nabi dilempari di Taif. Bukan mendatangkan bantuan tentara malaikat. Tapi apa yang Allah turunkan adalah laba-laba. Di kampungku bilang garangkang. Laba-laba. Membuat sarang di mulut gua. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana rapuhnya sarang laba-laba. Sarang laba-laba ambil bapak ballpoint, letakkan di atas sarang laba-laba, pasti koyak. Masolangi Pak, pasti robek itu sarang laba-laba. Tapi dengan izin Allah. Kalau Allah berkehendak, kekuatan pasukannya Abu Jahal, yang manusia-manusia hebat berkelahi di Mekah waktu itu, rombongan manusia-manusia hebat yang datang mengejar Nabi, dikalahkan oleh sarang laba-laba. Abu Lahab berkata, tidak mungkin ada manusia di dalam. Tidak mungkin ada Muhammad dalam gua ini. Kalau ada Muhammad dalam gua ini, pasti koyak ini. Terbang burung merpati. Lalu Abu Jahal berkata, cocok Abu Lahab. Kalau ada manusia di dalam, tidak mungkin ada burung merpati mengeram di sini. Kesimpulannya, akal manusia mengalahkan akalnya sendiri. Karena bilang, ini logikanya kan memang masuk akal. Sarang laba-laba, tidak mungkin ada manusia kalau ada sarang laba-laba. Itu logika, akal. Tapi kalau Allah mau,
akalmu sendiri menyesatkanmu. Dan Nabi bilang, iya tahu. Rasulullah bebas, selamat. Subhanallah, kalau Allah mau tolong Bapak, tidak ada yang mustahil. Mana bisa Ustadz? Kita ini orang kampung, bisa jadi dokter. Bisa kalau Allah mau. Mana bisa kita ini karena kasihan pegawai biasa aja bisa umroh dan haji. Bisa kalau Allah mau. Tidak ada yang mustahil. Mana bisa jadi dosen di Unhas kalau tidak ada yang ngurus. Tidak. Kalau Allah yang mau bisa. Segalanya bisa terjadi. La haula wala quwata illa billah. Maka tanamkan keyakinan. Jangan menggantungkan cita-cita dan harapan kepada manusia, tapi gantungkan cita-cita dan harapan kepada Allah. Kopung Allah Ta'ala melo, de gaga artina kekuatan padamu rupa tahu. Kalau boleh, saya berpesan kepada siapapun yang mau jadi calon rektor, jangan gantungkan cita-cita dan harapan kepada manusia, karena pasti akan kecewa. Tapi berikhtiar, berupaya maksimal, tunjukkan kualitas diri, tunjukkan kita punya kemampuan, SDM kita tanpa cari-cari muka dan menghalalkan segala cara. Minta pertolongan kepada Allah, bangun sholat tahajud. Kalau tidak dikasih, percaya bukan itu yang terbaik. Sudah dikasih masuk kurikulum PITAI, sudah ditunjukkan prestasi kerja. Kita sudah mendatangi orang-orang yang punya hak suara dengan tidak memojok tentunya, berlobi menyampaikan apa yang kita sampaikan. Ternyata dari pusat keluar nama, bukan nama kita. Jangan sangka buruk, sangka baik. Sering saya contohkan. Tamat SMA, 3 kali Kak mendaftar di Unhas mau jadi fakultas kedokteran. 3 kali Pak. Saya bimbingan tes waktu itu di Gama College. 3 kali. Enggak lulus. Malah saya lulus. Jadi dosen. Saya sampai mau jadi dokter waktu itu. Mauku jadi dokter, ada kemanakanku lulus di kedokteran. Dia apa namanya itu kalau mau jadi dokter, koas. Saya pinjamlah itu baju koasnya yang warna putih. Saya pinjam, saya pakai. Baru saya pergi foto di depannya itu yang ada papannya itu fakultas kedokteran. Saya foto. Waktu itu kan belum ada namanya hoax, belum dikenal. Itu barangkali namanya foto hoax. Saya di Sospol tapi saya bikin foto fakultas kedokteran. Begitu mau ku jadi dokter. Saya pernah waktu itu mengeluh kepada Allah. Saya protes. Kenapa kau tidak kasih jadi dokter ke Tuhan? Nah kau tidak rugi jadi dokter. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya tahu jawabannya. Pulang nggak kuliah waktu itu di depannya Universitas Al-Ghazali waktu itu. Universitas Islam Makassar. Terjadi tabrakan. Saya turun tolong. Berceceran darah di aspal. Ini orang yang tabrakan. Saya yang pingsan. Ternyata saya tahu jawabannya. Oh, saya tidak bisa jadi dokter. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Meskipun di medsos, di YouTube, saya lihat, di Instagram, di Ana saya lihat ada orang betikam atau apa. Pasti pucat, saya punya perasaan langsung perlu waktu beberapa saat untuk memperbaiki kembali saya punya stabilitas emosi. Karena saya tidak bisa lihat darah. Baru saya tahu, oh kira-kira bahasanya, kalau bahasanya, Dasat, bagaimana kau jadi dokter? Nah, tidak bisa kulihat darah, bos. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Sebelum COVID, beberapa tahun yang lalu, mau lebaran, saya telepon, dok, pulang ke lebaran? Tidak. Deh, rugi-rugimu tuh jauh-jauh cari uang, tidak bisa ke lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Puluhan juta baru kalau saya mau pulang. Gimana kita dapat uang Ustaz? Hanya untuk kumpul tiket pulang ke kampung. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah Kak sekarang pusing soal tiket. Kemana-mana saya tidak pernah pusing soal tiket. Bisnis kelas poin. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang ngundang. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Coba kalau saya jadi dokter. Bingung. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya bukan jadi dokter. Saya jadi ustadz. Bukan mengobati fisiknya orang yang COVID, bukan mengobati orang yang hepatitis, tapi saya mengobati orang-orang yang sakit agamanya. Jadi ini pegangan buat calon-calon rektor. Kalau sudah kita lakukan semaksimal mungkin, ternyata bukan kita yang terpilih, hakul yakin, berarti rektor bukan yang terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk.
Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah itu spiritnya bahwa kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang mustahil. Spirit yang ketiga. Apa penyebabnya Nabi dimusuhi? Karakternya orang di Mekah waktu itu jahiliyah yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Apakah jahiliyah itu? Apa jahiliyah itu 1400 tahun yang lalu? Tidak. Jahiliyah itu tidak hanya berkaitan dengan masa dan waktu. Jahiliyah itu berkaitan dengan karakter. Apa karakter jahiliyah waktu itu? Satu, sombong. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, dia lihat mukjizat. Dia nampak di depan matanya mukjizatnya Rasulullah. Sampai suatu ketika disiksakan, Abu Jahal dan Abu Lahab pernah mengendus-ngendus, ya, bahasa Ugi nama cece-cece, bersembunyi-sembunyi. Abu Jahal dari sini, Abu Lahab dari sini, dari belakang rumahnya Nabi. Si tumpui, bak ketemu. Nabi bilang Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa kau ada di sini? Nabi bilang Abu Lahab, ikau ya, kenapa kau ada di sini? Nabi bilang, saya rindu mendengar Muhammad membaca ayat suci. Dia bilang, saya juga. Bayangkan, hatinya saja mereka tahu bahwa ini hebat ini Muhammad. Lalu kenapa dia tolak Muhammad? Karena dia merasa Muhammad anak baru kemarin. Muhammad Bani Hashim lebih mulia saya daripada itu Muhammad. Muhammad junior, saya senior, sombong. Dan biasanya manusia-manusia sombong ini banyak dalam dunia akademik. Punya gelar bertumpu. Masih muda sudah profesor. Masih muda sudah penentu. Masih muda sudah banyak gelar akademiknya. Mulailah sombong. Coba, kan Nabi bilang ada 3 pintu masuknya sombong. Satu diantaranya ilmu. Mulai sombong. Dan ciri-cirinya kita ini pendidik, susah kalau diprotes sama mahasiswa. Tersinggung kalau diprotes sama mahasiswa. Apa yang kita mau sombongkan? Orang biasa sombong gara-gara ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Orang berilmu itu Nabi bilang orang Bugis, Pak disengeng siliwat tas sirapi. Ilmu jangan membuat kita sombong. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu kita? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Wa ma utitu minal ilm illa qalila." De waleko pak disenge kecuali cek dek ni. Saya tidak kasih kamu ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan? Misal, ada orang misalnya mau sombong, seperti saya lah misalnya, Dasat Latif, mau sombong. Sadar kau Dasat, apa yang kau sombongkan? Kamu menjadi hebat karena ada yang dengar kau ceramah. Biar hebat bagaimana kau Dasat ceramah kalau tidak ada dengar kau? Tidak ada followermu? Saya 2 jam ceramah di Ikhtiar, Masjid Ikhtiar. Berapi-api 2 jam. Menjelaskan ayat dan hadis hebat. 2 jam saya ceramah. Tapi tidak ada pendengarnya. Dewa Ibu Rektor, apa Nabi bilang? Lama mitus tas sakit di dalam. Kita hebat karena ada yang mendengar. Apa yang kita mau sombongkan? Ilmu yang kita mau sombongkan. Ada cerita ini. Wallahu alam benar atau tidak. Guru besar. Sekali gelarnya Pak. Begitu dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Dia bilang, Pak, ini sudah hampir 2 minggu. Biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium jidatku. Ini mau 2 minggu, tidak pernah aku cium-cium. Dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantunya cium. Dan juga jadi modus. Besok pura-pura. Didapat sama anaknya. Kukira mamamu nak. Jangan sombong. Karakter masyarakat jahiliyah sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Jabatan. 2 saja rumusnya. Kalau bukan dia tinggalkan kita yang tinggalkan itu jabatan. Ilmu akan habis. Harta ada semua jabatan. Ada semua masanya. Maka ini titipan saja. Jangan membuat kita sombong. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, spirit ketiga dari ceramah kita malam ini adalah membuang dan menafikan, menjauhkan sifat-sifat sombong ini. Nah, sekarang kaitan yang keempat.
spirit, pandemi. Pandemi sebenarnya mengajarkan kita untuk hijrah juga. Hijrah apa? Dulu kita kemana-mana tidak pakai masker. Sekarang hijrah pindah kemana-mana pakai masker. Dulu kita menjadi masyarakat yang selalu berkerumun. Warung kopi, kemana, cipika-cipiki, jabat tangan. Apa boleh buat pandemi ini, akhirnya kita berhijrah. Jangan kerumun. Dan pindah. Nah, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak nilai-nilai dari pandemi ini yang kita hijrah. Dulu masyarakat kita, masyarakat yang senang berkumpul-kumpul, senang cipika-cipiki. Kita menjadi budaya setiap ketemu jabat tangan cipika-cipiki. Sekarang kita hijrah budaya-budaya seperti itu. Nah, tapi masih ada juga karakter jahiliyah di masa pandemi ini. Mana itu Ustaz? Yang tidak percaya bahwa ini COVID. Ada. Masih ada Pak di antara kita. Oh ini vaksin, bisnis, ini ada. Itu karakter. Sudah banyak bukti yang meninggal gara-gara COVID. Tapi masih juga kepala batu tidak mau percaya. Itu bagian daripada karakter-karakter masyarakat jahiliyah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya, apa yang saya sampaikan ini, ibu bapak semua sudah pada tahu. Dan saya yakin yang hadir di tempat ini secara online banyak guru-guru, ustadz-ustazah yang hebat-hebat. Lalu kenapa Ibu Rektor meminta kepada saya untuk hadir dan menyampaikan tausiah pada disnatalis kita? Bukan karena saya cerdas, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi salah satu sebabnya karena saya paling banyak followerku di sini. Nah, ini bisa itu dia alasannya, paling banyak followernya di sini. Ya, bukan karena saya paling hebat. Di sini banyak guru-guru besar, guru-guru saya yang pernah mengajarkan saya ilmu yang menjadi bahan kekayaan saya, menjadi materi-materi dalam dakwah saya, dan itu berada di ruang ini, terutama guru-guru besar, dosen-dosen saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik, terkhusus lagi di jurusan Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan ilmu yang saya terima dari guru-guru saya ini menjadi bagian dari amal jariah dalam dakwah. Beberapa hari yang lalu saya sepeda-sepeda ketemu dengan Prof. Idrus Paturusi dan saya baru sadar ketika beliau katakan waktu rapat untuk penentuan dosen, salah satu alasan Prof. Idrus katakan waktu itu bahwa dasat apalagi itu bagus juga kami dipilih jadi dosen karena saya waktu itu sudah master, kemudian magister, kemudian sudah mengabdi lebih 4 tahun sebagai dosen luar biasa. Alhamdulillah menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Saya bangga dan sangat bersyukur kepada Allah karena saya bagian daripada Universitas Hasanuddin. Kita masih ingat marsnya Universitas Hasanuddin, relakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ini menunjukkan bahwa kita di Universitas Hasanuddin ini harus menyadari bahwa apa yang kita raih, apa yang kita nikmati di Universitas Hasanuddin ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai bersyukur tentu memanfaatkan ilmunya untuk membangun negeri ini. Meskipun barangkali sebagai tenaga akademik, pengajar di Universitas Hasanuddin atau bagian tenaga perpustakaan, tenaga tata usaha, barangkali gaji tidak sesuai yang kita harapkan dan kebutuhan kita sehari-hari, tapi apa yang selalu membuat kita bersyukur dan berbangga hati, karena insya Allah pekerjaan kita sangat mulia, yaitu akan mencetak orang-orang yang bermanfaat, bermartabat. Karena ilmu Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman
dan berilmu pengetahuan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini tausiah saya sempat saya sampaikan. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada dosen-dosen kita, guru-guru kita, tenaga-tenaga tata usaha yang melayani kita selama ini di Universitas Hasanuddin, tapi mereka sudah berada di alam arwah, mereka sudah berada di alam kubur. Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Kita ingat siapa-siapa dosen tak, guru tak yang pernah mengurus kita di bagian tata usaha, ketika mengurus administrasi, dan mereka sudah berada di dalam kubur. Kita ingat, sebut namanya, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu mereka melayani kita selama ini menjadi amal jariah yang mengalir selama menyejukkan di alam kuburnya mereka. Almarhum almarhumah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum almarhumah. Kita sebut namanya dalam hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan guru-guru kami ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha memuliakan, muliakan para guru dan dosen kami ya Allah. Bagi mereka yang sudah menjadi arwah, telah berada di alam kubur ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami juga memohon kepadamu ya Allah, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara Disnatalis Unhas ya Allah. Bahagiakan mereka, wujudkan harapan dan cita-citanya ya Allah. Balaslah dengan sebaik-baik balasan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbi Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang khusus kepada Ibu Rektor Profesor Dr. Dwiya Aristina Pulubuhu MA yang telah memimpin Unhas selama 10 tahun. Saya atas nama pribadi memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala kepemimpinan Ibu selama ini menjadi amal jariah yang menjadi penyebab turunnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada Ibu. Saya secara pribadi juga berterima kasih sebab selama saya di Unhas dan dibawa kepemimpinan Ibu, kadangkala kalau saya mau ceramah, izin ke Ibu, beliau katakan, saya ini bukan mubalik, paling tidak memudahkan pekerjaan dan urusan mubalik. Dan tidak jarang Ibu Rektor menjadi manajer saya dalam dakwah. Kalau ada rektor-rektor dari universitas lain menghubungi saya agak susah, kadangkala ada acara, mereka tahu kelemahan. Hubungi bosnya Ustaz, hubungi rektornya Ustaz. Kalau Ibu Rektor ya tidak bisa kita tolak. SP3 nanti, apa namanya itu, penilaian dari pimpinan nanti keluar yang tidak bagus. Terima kasih, mudah-mudahan Universitas Hasanuddin semakin berjaya, semakin menjadi sumber mata ilmu pengetahuan dari Indonesia Timur. Kalau perlu untuk selama-lamanya dari Indonesia Raya.
Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, nun wal kalam yamsturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya sudah telepon Pak Kapolsek Bandara. Dia yang Kapolsek Bandara. Pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan saya Ardi mewakili teman panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan selanjutnya kita saksikan bersama persembahan lagu nasyid dari Aligo Nasyid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga, empat. Terasa pedih sedih dalam hati ini. Ujian cobaan datang silih berganti. Meskipun hati ini merasa tak mampu, hingga hati pun ini semakin meragu. Namun ya jelas semua ini kan berakhir seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingat. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Para papai, ingatlah semua ini kan berakhir seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama,
mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan. Niscaya Allah beri kasih sayangnya, dan teruslah memohon kepadanya. Hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan. Niscaya Allah beri kasih sayangnya, dan teruslah memohon kepadanya. Hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya, dan teruslah memohon kepadanya. Hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya, dan syukurilah semua karunia-Nya, dan syukurilah semua karunia-Nya. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد رقك الصفا الصفا الصفا، وطوب وفد الهنا. قد رقك الصفا وطوب وفد الهنا، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد رقك الصفا الصفا الصفا، وطوب وفد الهنا. قد رقك الصفا وطوب وفد الهنا. نور جمالي بدا من وجه الشمس الهدى، نور جمالي بدا من وجه الشمس الهدى، من وجه الشمس الهدى. طه الذي باللقاء قد بسنا ما تقول. طه الذي باللقاء قد بسنا ما تقول. ما فضله أمنا، ما فضله أمنا أمنا. قد رقك الصفا وطوب وفد الهنا. قد رقك
الصفا وطوب وقت الهنا.